Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hoiri. Di sini saya akan mempresentasikan profil bisnis usaha untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah entrepreneurship. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil bisnis saya pada bidang dropshipping marketplace. Dropshipping marketplace adalah sebuah usaha dengan memanfaatkan marketplace sebagai tempat pemasaran produk. Namun, di sini kita tidak perlu menyetok barang karena barang langsung diproses dari supplier ke pembeli. Dalam dropshipping di sini, kita sebagai dropshipper, penjual dropshipper tidak perlu menyetok barang karena barang langsung diproses dari supplier dan dikirim ke pembeli dengan atas nama kita. Jadi kelebihan dari dropshipping adalah kita tidak perlu membuat tempat atau memerlukan modal yang besar untuk menyetok barang. Kita hanya perlu memposting barang dari supplier di marketplace dengan mematok harga atau membuat selisih dari harga supplier untuk bisa mendapatkan keuntungan. Proses pengiriman dikelola oleh supplier sehingga kita tidak perlu menyetok barang lagi. Lalu alur dari dropshipping. Yang pertama, kita harus mencari barang di supplier. Nah, pada bagian pertama ini kita perlu mencari supplier yang cukup bagus atau mempunyai rating yang bagus karena hal ini berkaitan dengan produk yang akan kita jual nanti. Lalu yang kedua, kita memposting barang atau produk tersebut di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Di sini saya menggunakan Tokopedia untuk terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, setelah barang tersebut diposting, lalu ada pembeli yang membeli barang tersebut, kita lalu meneruskan order tersebut ke supplier. Setelah itu, supplier akan memproses pesanan dan mengirimkan barang tersebut ke pelanggan atas nama kita. Jadi seperti itulah alur dropshipping. Analisis SWOT, strength atau kekuatan. Di sini kelebihan dari dropshipping adalah efisiensi, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selain itu, kita tidak perlu memikirkan tempat dan uang yang banyak untuk menyewa tempat atau menyimpan stok barang. Lalu, opportunity. Kita bisa menjual berbagai macam produk tanpa perlu memikirkan bagaimana menyewa tempat atau modal yang besar karena kita hanya meneruskan pembelian dari pembeli ke penjual. Lalu, bisa menjual produk yang sedang ditren di pasaran sehingga peluang laku lebih besar tanpa perlu memikirkan stok. Kelemahan. Di sini kelemahannya adalah kita harus mencari supplier yang tepat dan berkualitas baik. Karena jika supplier kita buruk, akan berdampak pada citra toko kita. Jika barang yang dikirimkan pelanggan itu buruk, maka juga akan berdampak pada rating di toko kita. Selain itu, kita harus cermat mengatur harga karena persaingan harga di marketplace cukup ketat. Di samping itu, ongkos kirim juga perlu dipertimbangkan. Lalu, ancaman. Kita harus bersaing dengan pemain lama dropshipping yang sudah pengalaman atau bahkan pemain baru. Selain itu, perang harga juga bisa membuat produk kita menjadi tidak laku. Noble purposes atau tujuan mulia. 1. Membuat masyarakat lebih mudah menjaga produk dan mendapatkan harga yang lebih miring. Yang kedua, bisa menekan harga produk karena terhindar dari proses alur pembelian dari supplier ke distributor, agen, dan pembeli. Biasanya hal ini terjadi pada toko offline biasanya. Jadi barang tersebut supplier didistribusikan oleh distributor, akan ada selisih harga lagi dari distributor ke agen, mendapatkan selisih harga lagi, lalu dari agen menuju pembeli. Nah, pada proses dropshipping kita bisa meringkas alurnya menjadi dari supplier, dropshipper lalu ke pembeli sehingga harga produk bisa lebih tertekan. Sasaran pelanggan. Sasaran pelanggan di sini adalah
generasi milenial, anak muda usia 15 sampai 25 tahun, dan cenderung anak muda perkotaan yang hobi berbelanja online. Kenapa generasi milenial? Karena generasi milenial cenderung suka sekali berbelanja online. Ya, seperti itu. Lanjut tentang informasi produk. Di sini produk yang saya jual mengambil dari supplier di Jakarta yaitu jackmall.com. Untuk tempat pemasarannya di marketplace di Tokopedia. Untuk harganya sendiri saya tentukan dengan mengambil margin sekitar 10% dari harga supplier. Hubungan dengan pelanggan. Cara menjangkau pelanggan adalah dengan sistem online. Di sini saya memanfaatkan iklan pada platform e-commerce sehingga produk saya bisa muncul di pencarian kata kunci teratas dan bisa mudah ditemukan oleh pelanggan. Lalu untuk strategi menarik pelanggan, saya hanya perlu membuat harga sedikit lebih miring dibandingkan produk serupa untuk bisa mencari perhatian pelanggan. Untuk tempatnya sendiri melalui sistem online di e-commerce Tokopedia. Sumber daya yang saya perlukan adalah laptop, smartphone, paket data, lalu biaya afiliasi dengan Jackmall sekitar 350.000, dan juga print yang saya gunakan untuk mencetak resi pada resi pembelian. Nah, di sini adalah tampilan akun dari Tokopedia seller saya. Di sini saya telah memposting 3 produk yakni keyboard, mouse, gaming yang saya ambil gambarnya dari situs jackmall.com. Lalu ini adalah situs dari jackmall.com dari suppliernya sendiri. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.